Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali Norris kembali menyapa Tribuners dalam acara live streaming Ngobrol Parlemen. Dimanapun Tribuners berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah Tribuners, pada pagi hari yang cerah ini, live streaming Ngobrol Parlemen akan membahas tema yang menarik. Tema kita pada pagi hari ini yakni sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di DIY. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, ini sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber utama kita. Yang pertama Dr. Stefanus Handoko, anggota Komisi A DPRD DIY dari Sekretaris Fraksi Gabungan, dan narasumber yang kedua ada Pak Saiful Bahtiar selaku Head of Government Relation Gojek Jateng DIY. Nah, silahkan Pak Stef dan juga Pak Saiful untuk menyapa Tribuners terlebih dahulu. Ya, selamat siang buat teman-teman semua yang ada di Yogyakarta. Jadi mudah-mudahan tetap semangat, ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Tetap harus menjaga protokol kesehatan begitu ya Pak Steve. Nah sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di DIY. Nah sebelum kita membahasnya sejauh mana gitu ya, kita akan menanyakan ke Pak Steve terlebih dahulu. Kalau di DIY sendiri kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti apa Pak di DIY di pemanfaatannya? Kalau di DIY sebenarnya sudah cukup sangat luar biasa ya. Kalau kita ngelihat tarik ke belakang gitu, Pak Gubernur sudah punya blueprint terkait bagaimana mengembangkan DIY sebagai provinsi yang melek IT gitu. Di 2005-2006 ada blueprint, kemudian ada pergub terkait dengan Jogja Cyber Province itu. Itu sangat luar biasa. Kemudian perkembangannya yang terbaru adalah ada pergub terkait dengan rencana aksi Jogja Smart Province. Jadi kalau kita ngelihat itu Yogyakarta sebenarnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bagaimana mengembangkan kemudian mengimplementasi TIK untuk pelayanan publik tentunya gitu kan. Dan di sisi DPRD juga kita juga sudah menyiapkan aturan regulasinya bagaimana agar pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi komunikasi itu bisa lebih efektif gitu. Muncul Perda 3 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan itu bentuk kolaborasi kita sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif maupun legislatif gitu. Bagaimana kita mendorong pemanfaatan teknologi yang tidak bisa diabaikan untuk saat ini, apalagi ketika pandemi ya mau nggak mau jembatan untuk semua hal ya teknologi. Dan kondisi ini sampai sekarang ya kita mengharapkan nggak hanya dari sisi pemerintah tapi juga ekosistem. Ekosistem yang ada di DIY gitu ya, pemain-pemain digital yuk barengan bersama-sama bantuin masyarakat gitu. Tidak hanya dari sisi government yang ya kita mau melakukan apa nih dengan teknologi. Dan kalau kita ngelihat di Yogyakarta ada pemain yang cukup besar, digital yang cukup besar ya. Bukan lagi startup lagi, bukan unicorn lagi, tapi sudah dekakon. Dan beberapa waktu yang lalu bersinergi dengan perusahaan yang cukup besar juga, Tokopedia. Jadi Gojek dan Tokopedia bergabung dan itu udah jadi ekosistem yang sangat luar biasa. Untuk di nasional, di dunia, bahkan kalau kita ngukur balik lagi ke Jogja, itu sungguh-sungguh luar biasa gitu. Dan saya berharap di event ini kita bisa saling ngobrol santai, kemudian bagaimana sih kita mencari benang merahnya untuk bisa membantu masyarakat gitu. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Dr. Stefanus. Tadi dikatakan oleh Dr. Stefanus bagaimana kita bersama-sama mencari benang merahnya untuk membantu masyarakat terutama di bidang TIK, teknologi informasi komunikasi. Bagaimana sih Pak kolaborasi yang sudah berjalan antara Gojek dengan Pemda itu seperti apa Pak? Jadi kalau saya ngelihat kolaborasinya sudah cukup baik gitu ya. Bagaimana mereka bisa membantu teman-teman UKM yang ada di Yogyakarta gitu. Tapi saya cuman memberi tambahan lagi Mbak gitu loh. Kalau kita ngelihat kemarin hanya bagaimana memfasilitasi mereka mengenal digital, bagaimana mereka bermain sebagai mitra dari Gojek gitu. Tapi saya berharap teman-teman ekosistem yang paling besar di Jogja adalah Gojek. Yuk bantuin bagaimana mereka naik lagi. Tidak hanya sekedar mengenal bagaimana yang tadinya dia bertransaksi secara konvensional kemudian dia beralih ke digital, tapi juga lebih meningkat lagi bagaimana teman-teman UMKM juga dibantu. Naik level dibantu dari sisi bagaimana membuat produk yang sesuai dengan pasar.
Karena di Gojek ini gudangnya data. Dia saat ini bisa dibilang big data terbesar di Indonesia terkait dengan transaksi kuliner ya. Contohnya gitu ya, yang paling punya banyak datanya adalah Gojek. Saya berharap teman-teman UMKM itu juga dilatih, diberikan informasi top 10 lah, produk apa sih yang sebenarnya laku di Jogja. Jangan sampai pemain-pemain baru, UMKM yang baru gitu, salah dalam mengambil keputusan. Oh, saya mau jualan A. Ternyata memang tidak dilaku di Jogja gitu kan. Sudah kondisi pandemi, dia mengeluarkan modal, ternyata barang yang dijual nggak laku. Saya berharap ada kolaborasi data ya, ada NDA ya tentunya dengan government. Jadi ada beberapa data yang mungkin di-share ke teman-teman UMKM. Jadi mereka tahu produk mana sih yang laku. Itu satu hal. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman di Gojek juga, karena datanya nggak hanya cuman Jogja ya, tapi data nasional gitu, mungkin data dari luar juga dia punya, juga ngajari bagaimana membuat produk itu laku. Yang tadi kan terkait dengan produknya apa, kemudian yang create. Nah, saya berharap dengan kemampuan mereka pemain digital pasti sudah pakai digital marketing. Digital marketing tanpa produk itu dipoles, dibuatkan branding yang baik, juga nggak mungkin bisa langsung laku gitu. Saya berharap dengan jaringan yang dia miliki gitu kan, kemampuan yang dia miliki bisa membantu mengenalkan bagaimana memoles produk UMKM itu memang bisa laku dijual gitu. Kemudian tadi sebelum acara ini kita udah ngobrol Mbak. Jadi tadi kita ngobrol santai dulu. Ternyata ada layanan yang cukup membantu juga, dan saya berharap nanti dijelaskan lebih jauh gitu terkait dengan layanan go market ya, pasar tradisional gitu, atau teman-teman yang bergerak di konvensional sekali gitu loh. Nah, nanti ada punya layanan kayak gitu. Saya berharap teman-teman di Gojek juga memikirkan tidak hanya tadi UMKM tapi lebih ke arah yang lain. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini Gojek sebagai pemain yang besar ini bisa membantu masyarakat secara luas gitu. Jangan hanya yang sering didengar kan ada drivernya aja kan, bantuin drivernya, bagaimana drivernya gitu. Kalau saya berharap banyak, karena dia sudah levelnya udah dekakon, membantu lebih masif lagi gitu. Bagaimana kita kolaborasi dengan government. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan digitalnya, teknisnya. Kadangkala kan, bukan kadangkala ya, karena kondisi pandemi ini warga itu kan tanda kutip terpaksa dari yang tadinya konvensional ke digital. Kemampuan digitalnya kan rendah, literasi digitalnya rendah. Nah, harapan saya skop yang cukup besar itu yang di masyarakat itu ya ada dibantulah oleh teman-teman di Gojek gitu, bagaimana mereka secara teknis pun diajari lah, diajari bagaimana mereka bisa meningkat kemampuan teknisnya, pengenalan terkait dengan sosial medianya ditingkatkan, kemampuan terkait dengan e-commerce-nya juga ditingkatkan, terkait dengan hal yang di belakang itu juga ditingkatkan teknisnya ya, terkait teknisnya. Dan untuk government saya juga berharap Gojek juga mau bersinergi terkait dengan data ya, pertukaran data, kemudian bagaimana bisa mengedukasi teman-teman di government juga, karena kita lihat government juga kan nggak semuanya paham tentang digital. Jadi terkait dengan pertukaran data dan lain-lain itu kan juga layernya udah pasti lebih membutuhkan kemampuan teknis yang berbeda gitu kan, sampai analisisnya. Dan harapan saya ketika pertukaran data cuman nggak bingung juga nanti terima data, ini data mau diapain? Iya. Nah, padahal di sisi mereka punya data analisis yang banyak juga gitu. Nah, saya berharap kolaborasi tidak hanya pertukaran data, tapi bagaimana memanfaatkan data itu menjadi barang yang informatif gitu, yang bisa digunakan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Jadi, itu, Mbak. Ini menarik ya soal kolaborasi data, kita akan bahasnya nanti Pak. Tapi ini mau menanyakan tadi Pak Steve sempat mengatakan kalau mungkin kemampuan digital dari UMKM ini masih rendah. Atau bagaimana Pak kalau melihat ini, apakah UMKM kita tuh belum mampu dengan teknologi informasi komunikasi, atau mungkin memang mereka ini perlu pendampingan atau seperti apa Pak Steve? Jadi beberapa kali saya turun ke masyarakat gitu ya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi pandemi. Dan di situ juga ada feedback balik dari masyarakat bahwa mereka, Mas, aku kurang ngerti loh caranya gitu. Aku udah tadinya jualan konvensional, saya dagangan, saya gelar gitu. Kemudian saya sudah mengikuti saran. Saya jualan di online, Mbak. Jualan online di
di Facebook kah, di Instagram dan lain-lain. Ternyata ada kekurangan. Karena kita tidak bisa sekedar menjual barang yang sama di media digital tanpa ada kita mengemas dengan lebih baik. Kan karena cara orang berinteraksi digital dengan cara kita konvensional berbeda kan. Untuk mengetahui barang itu bagus atau enggak di dalam konvensional maupun digital berbeda juga. Dan mereka hanya foto kemudian diposting di Facebook. Ternyata kan tidak semacam itu. Jadi perlu pendampingan lebih. Yang tadinya awal-awal kita ajari, yuk kita rame-rame kita jualan di online. Karena kondisinya semacam ini, mau gak mau kita harus paham tentang bagaimana jualan di online. Layer selanjutnya adalah bagaimana produk itu dijual di online dengan kriteria ataupun standar yang bisa menarik orang. Packagingnya harus bagus, pengambilan gambarnya harus bagus. Dalam arti luas berarti bagaimana membranding produk itu supaya laku dijual. Dan itu butuh pendampingan. Dan saya berharap teman-teman di Gojek juga bisa membantu gitu kan. Saya nggak hanya Gojek sebenarnya, karena kita bicara mengenai ekosistem digital yang lain ya, juga ikutan. Yuk rame-rame saat ini, kondisi saat ini kita membutuhkan semua resource yang ada di Jogja. Yuk, saya berharap kita bisa jawili semua, entah Gojek entah yang lain gitu. Terutama yang besar-besar ini, yuk kita berikanlah literasi yang bagus terhadap teman-teman UKM, dan pendampingan itu Mbak perlu diperlukan oleh masyarakat. Terkait dengan data ya, data analisis gitu kan. Kalau kita secara awam gitu ya, ataupun di luar dari pemilik data, ketika kita pengen mempelajari sesuatu hal, itu kan susah. Sebagai contoh gitu kan, perusahaan mana sih atau UMKM mana sih yang produknya laris. Kemudian langkah keduanya adalah bagaimana packagingnya, bagaimana brandingnya, dan seterusnya. Itu kan analisa yang cukup panjang. Dan UMKM kan membutuhkan hal semacam itu juga. Mereka tidak bisa melakukan analisa, dia tidak bisa mengakses datanya gitu kan, dan tidak tahu mana yang laris gitu kan. Ketika mereka menggunakan aplikasi gitu, cek aplikasi online untuk kulineran gitu ya, untuk makanan gitu, lihat dia nggak tahu yang sebenarnya yang laku di Jogja itu seperti apa, produknya apa gitu kan, tidak tahu. Tapi kalau ada pendampingan, sebenarnya contohnya misalkan ya, toko A ini produknya A, B, C, D gitu. Dari sekian ternyata yang laku adalah produk A dan B. Produk A dan B. Dan ketika disampaikan, ini loh modelnya. Bagaimana dia mengambil foto, dia bagaimana dia memberikan informasi di dalam aplikasi gitu kan. Nah, contohlah yang seperti itu, contoh yang sudah berhasil. Dan yang bisa memberikan informasi salah satunya adalah teman-teman pemilik data. Dalam hal ini adalah Gojek gitu. Jadi harapan saya pemain-pemain ataupun ekosistem yang lain yang bisa memberikan sharing informasi semacam ini, ya ayo yuk kita bersama-sama gitu, bantuin masyarakat. Jangan masyarakat itu dalam kondisi sekarang itu ya suruh bermain sendiri lah, maksudnya jeblos sendiri gitu. Silahkan Bapak Ibu semua nyobain sendiri, belajar sendiri, benar-benar otodidak banget gitu. Dan itu pasti akan berdarah-darah karena kondisi sedang pandemi gitu. Harapan saya ada benar-benar pendampingan. Bapak Ibu yang tadi itu ada 3 kelas ya, yang anak muda, kemudian menengah dan tua, diberikan juga informasi. Seperti ini loh caranya supaya menarik. Kenapa saya bisa bilang ini menarik? Karena penjualannya juga oke. Gitu. Itu bisa paling mudah untuk menjadi justifikasi bahwa produk semacam ini, cara packaging seperti ini, memberikan informasi model seperti ini yang laku di masyarakat. Nah, harapan saya kolaborasi data sampai ke titik itu, analisa data itu diberikan oleh teman-teman. Jadi tidak hanya pelatihan dasar bagaimana mereka beralih dari konvensional ke digital hanya dengan mendaftarkan mereka ke mitra, mendaftarkan mereka menggunakan aplikasi, kemudian belajar mengenai email dan selanjutnya. Tapi saya berharap udah naik lagi ke tingkat yang lain, bagaimana data yang dimiliki oleh pemerintah, ini tadi ada Dinas Koperasi dan Perdagangan, kemudian ada data milik Kominfo, ada data dari swasta. Bagaimana itu dikombin, dianalisa, kemudian ini loh teman-teman kalau mau main, ini loh. Tadi disinggung terkait dengan pasar. Saya nggak kebayang kalau misalkan big data itu bisa dianalisa. Jogja itu ada sekitar 2 juta loh, 2 juta pariwisata per tahun. Nah kalau misalkan kita bisa melihat data itu dari mana asalnya. Misalkan pengunjungnya dari Jogja, misalnya 50%-nya adalah dari Jakarta,
30%-nya dari Surabaya misalkan, kemudian dan seterusnya. Nah berarti kan ketika kita meng-create produk, kita minta bantuan yang lain untuk mengiklankan. Ke wilayah mana? Ke wilayah asal dari teman-teman yang kemarin berwisata ke kita. Jangan kita mengiklankan misalkan ya ke Kalimantan yang di mana di situ jumlah wisatawannya hanya misalkan 1%. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi yang kayak tadi ya, misalkan di Beringharjo, pasar Beringharjo kan pasar batik, pasar cenderamata dan lain-lain. Orang yang saat ini tidak bisa ke Jogja karena pandemi, tapi bisa menggunakan aplikasi untuk membeli, difasilitasi. Nah harapan saya seperti itu dan diiklankan di area-area di mana memang pembelinya adalah orang yang sudah pernah ke Jogja, yang biasa ke Jogja gitu. Iya gitu. Jadi target marketnya jelas. Jadi orang-orang yang memang menjadi wisatawan di Jogja. Yang punya data itu siapa? Ya kita bisa combine. Government punya, ya kan? Dia bisa menulis bahwa jumlah wisatawan domestik yang datang ke Jogja 2 juta, dia pasti punya datanya. Berapa besar sih? Nah, misalnya dari luar juga bisa terdata juga berapa banyak. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan penggunaan data yang dimiliki oleh Gojek, punya startup yang lain, punya ekosistem yang lain, ditambah dengan yang kita miliki, itu sinergi yang luar biasa untuk membantu UMKM kita. Saya nggak kebayang kalau itu bisa difasilitasi, kemudian kita bisa bersinergi bareng, berkolaborasi, itu sangat luar biasa, powerful datanya. Di data ini loh. Jadi kalau kita mengiklan, misalkan contohnya batik, dress di Beringharjo yang laku itu modelnya semacam ini, misalkan ya. Misalkan. Dan pembelinya ternyata kalau setelah dicek ternyata pakai aplikasi orang yang datang ke Jogja adalah ternyata berasal dari misalkan dari Jakarta lagi gitu. Jakarta ternyata spending untuk GoPay-nya sekian. Oh berarti ini orang yang royal dengan pembelian online. Nah ini apakah mungkin pakai top up muncul gitu ya, muncul Bapak Ibu kalau mau beli produk batik, nah tersasar betul gitu. Jadi kalau kita mengiklan produk yang harganya medium ke atas, gitu, ya pastinya harus ke target sasaran yang kriterianya spendingnya kalau di Gojek ini GoPay sekian. Nggak mungkin kalau kita asal ngiklan pasti nggak akan masuk. Nah itu kolaborasi gitu, semacam itu luar biasa. Oke, terima kasih Pak Steve. Kalau dari Pak Steve sendiri seperti apa itu Pak menangkapnya? Ini sangat luar biasa kalau kita bicara data gitu kan, apalagi Pak Presiden juga sudah bercita-cita terkait dengan adanya satu data. Gitu, jadi ada undang-undang satu data, kemudian turunan selanjutnya gitu. Nah, menyinggung tadi terkait dengan kolaborasi data terkait dengan wisatawan gitu. Jogja ini kan terkenal dengan destinasi wisata gitu kan. Kita bergerak nggak hanya terkait dengan kota pendidikan, tapi juga wisata. Nah, teman-teman yang punya data terkait dengan asal mereka gitu, yang real ya salah satunya teman-teman di Gojek. Gojek pasti memiliki data. Biasanya misalkan contoh, biasa pakai Gokar, pakai GoRide, pakai GoPay gitu ya. Di Jakarta itu pasti ada historicalnya. Dia punya user unik ini biasa aktif menggunakan aplikasi layanan ABC itu ternyata di Jakarta. Tapi di bulan-bulan tertentu ketika kita misalkan filter ya, melihat ternyata pindah ke Jogja. Oh berarti ini orang liburan. Nah, data itu pasti akan banyak sekali yang dimiliki oleh Gojek dan pemain startup itu. Nah itu bisa dikombin dengan tadi yang coba kita contoh PHRI tentang Dinas Pariwisata, Dinas Ekonomi, Dinas UMKM. Nah, bagaimana kita bisa membangkitkan secara bersama-sama. Kalau kita menarget sesuatu yang tidak jelas, susah. Targetnya siapa sih yang sebenarnya yang biasa ke Jogja? Nah yang tahu adalah pemain-pemain pemilik data. Gojek lah salah satunya. Karena mereka punya historical pemakaian dia berapa setiap bulan. Kemudian dia transaksi untuk makan berapa. Bisa pakai GoFood ya. Kemudian untuk dia transportasi ya. Pakai Gokar atau GoRide itu ada historicalnya. Dan kalau dia biasa main di Jakarta berarti dia orang Jakarta. Tapi di bulan-bulan tertentu ternyata dia ada di salah satunya ada di Jogja. Oh berarti dia sedang liburan atau sedang kerja gitu. Kemungkinan itu jadi suatu data yang menarik gitu.
Kalau kita hanya sekedar promosi, kekuatan dana promosi kita kan terbatas. Kekuatan orang untuk berpromosi kan terbatas. Kalau kita bisa membuat segmen yang khusus, yang benar-benar tertarget, orang yang suka wisata di Jogja, itu lebih luar biasa. Apalagi bisa berkolaborasi dengan tadi yang tiketing. Ada startup yang main di tiket gitu kan, kemudian hotel juga kan banyak startup yang main di hotel gitu dengan PRI, dinas yang dari kita. Kemudian itu sangat luar biasa bagaimana kolaborasi dengan era digital ini benar-benar dilakukan. Jadi kebijakannya tepat. Tidak sekedar ngasih anggaran untuk promo, tapi lebih ke arah yang lebih selektif lagi. Dan harapan saya ke depannya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk membantu masyarakat, siapapun itu ya kelasnya harus berbasiskan data yang komprehensif. Ajak teman-teman yang memiliki data yang benar-benar, saya yakin kalau ada NDA-nya di mana bukan naked data ya, bukan naked data pasti dikasih, saya yakin. Jadi nggak segelondong data dikasih, tapi yang benar-benar kita butuhkan apa? Karena saya pernah punya pengalaman di Jakarta dulu, bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai pemberi data gitu. Ketika ada NDA-nya kita bukan naked data, kita akan kasih. Jadi kebijakannya benar-benar presisi gitu. Dan harapan saya ke depan Yogyakarta bisa melakukan itu bersama dengan ekosistem yang ada di Jogja, ekosistem digital yang ada di Jogja. Oke, Pak Steve, sebelum kita tutup nih satu pertanyaan terakhir Pak. Dari Dewan sendiri Pak, dari Pemda sendiri bagaimana sih Pak untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di DIY ini supaya maksimal nih, apa yang dilakukan oleh Dewan ini Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, kita nggak akan lepas dari aturan. Aturannya sudah ada atau belum? Dan di DIY ini sudah ada, perdanya sudah ada. Bagaimana memanfaatkan, mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di situ ada Perda nomor 3 tahun 2019. Dan di sana pun tertulis bahwa tujuan dari perda ini adalah bagaimana membangun ekosistem digital, salah satunya ya. Nah, saya memikirkan bahwa ini udah ada perdanya. Dan di situ tertulis bagaimana membangun ekosistem gitu. Saya berharap ayo rame-rame kita memanfaatkan aturan yang sudah ada gitu. Kita nggak bisa bermain membuat program, membuat kegiatan tanpa adanya aturan. Bahkan di pergubnya, pergub Pak Gubernur itu, pergub 46 tahun 2019 terkait rencana aksi itu ada didetailkan Mas. Ada terkait dengan smart government, kemudian smart environment, smart society, smart culture. Nah itu dijabarkan secara rinci gitu. Bagaimana mengembangkan untuk masing-masing bagian, bagaimana mengembangkan terkait dengan sektor budaya, bagaimana membangun pelayanan publik yang baik, bagaimana membangun society berarti masyarakatnya. Jadi sinergi dari pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kita benar-benar mengeksekusi dan mengajak pihak yang tepat. Jangan mengajak pihak yang tidak tepat gitu kan. Gitu udah ada perda, ada aturan. Dan saya membayangkan bahwa salah satu yang tepat, dan ini karya anak bangsa gitu kan, yang sudah levelnya sangat luar biasa. Ya gue cek yuk kita ajak ngobrol, ajak kita bicara gitu. Bagaimana membangun ekosistem digital ini supaya benar-benar membantu masyarakat yang ada di bawah gitu.